Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahdaniyat, tunggal, esa. Mari kita urutkan kembali ya. Wujud Allah itu ada. Lalu kidam, keadaan Allah itu yang paling awal. Bako, dan dia kekal di sana. Mukhalafatul lil hawadisi, dan dia berbeda dari seluruh makhluk. Qiyamuhu binafsihi, dan dia berdiri sendiri. Berdirinya sendiri adalah wadaniyat, tunggal, esa. Jadi kita sudah sampai ke sesi sifat Allah yang keenam, yaitu artinya wahdaniyat. Itu artinya lebih daripada kata esa, satu, tunggal, tidak bisa dibagi. Karena ketika kita mengartikan bahwa Allah itu esa, berarti masih ada kemungkinan Allah itu dalam kesendiriannya, dalam awalannya, dalam kekalannya, dalam keadaan berbeda dari makhluknya itu ada makhluk-makhluk lain. Dan esa juga tidak, dia satu-satunya, tunggal. Dalam istilah kimia atau dalam istilah fisika itu artinya benar-benar sebuah materi yang tidak bisa terbagi. Dan kita belum pernah menemukan istilah di dalam kimia atau fisika itu materi seperti itu. Pun seorang Yasin pernah mengatakan bahwa hampir mustahil bahwa alam semesta ini tidak ada yang membuat. Pasti ada yang membuat, walaupun dia meyakini dari sekian agama yang ada di seluruh muka bumi ini, dengan kemampuan fisikanya, dengan kemampuan otaknya, suatu hal yang belum bisa dirumuskan, suatu hal yang belum bisa dipatenkan. Apa itu? Karena istilah-istilah kimia saja ini mungkin 0,0001 yang masih yang bisa diteorikan, yang bisa dirumuskan. Masih banyak istilah-istilah kimia yang belum manusia ketahui, yang belum manusia bisa rumuskan. Makanya alam semesta itu berkembang. Biarkan mereka merumuskan bahwa bumi itu sebelumnya dulu tidak pernah ada, lalu terjadi Big Bang. Karena mereka sedang berusaha untuk mencerna apa jati diri manusia. Jangan mentang-mentang kita sudah punya Al-Quran, kita sudah punya Muhammad, kita sudah punya hadisnya, kita sudah memiliki keyakinan tauhid, lalu menyepelekan usaha manusia untuk menemukan jati dirinya. Jangan. Allah paling tidak suka melihat orang jalim, apalagi orang jalim itu mengakui bahwa mereka mengikuti nabi-nabi mereka. Mereka berusaha untuk menemukan jati dirinya, ya kita juga berusaha untuk menemukan jati diri kita di dalam Islam. Keberadaannya, awalannya itu yang paling awal, dan kekal dia di sana. Dan dia itu berbeda dari seluruh makhluk yang bisa difantasikan, dihalusinasikan, diimajinasikan oleh manusia. Dan dia berdiri sendiri dalam keesaannya. Ini baru 6 sifat Allah yang sudah kita bahas. Nanti akan kita membentuk sebuah tauhid. Kita akan membentuk sebuah keyakinan bahwa Tuhannya Muhammad yang kita sarikan, Al-Quran yang berjumlah 6.000 ayat itu lebih kita sarikan dengan sesi sifat Allah ini, yang atas usaha pikir juga sama. Ulama-ulama, ayatullah, imam-imam terdahulu juga sama, sedang menemukan jati diri manusia itu apa. Usaha mereka juga keras, tidak jauh berbeda dengan kaum
ateis, tidak jauh berbeda dengan kaum liberalisme, tidak jauh berbeda dengan kaum komunis. Sama, mereka juga sedang menemukan jati dirinya. Makanya dikatakan berlomba-lomba dalam kebaikan di dalam Al-Quran. Masalah benar salahnya nanti Allah yang menentukan di padang mahsyar. Jangan mentang-mentang kita punya tauhid lalu kita punya hak untuk memenggal kepada orang lain yang merasa tidak satu iman dengan kita, tidak satu jalan dengan kita, apalagi satu mazhab. Itu udah ketololan yang paling tolol. Kejadian di Timur Tengah di tahun 2000 sebelumnya itu saling penggal, Sunni Syiah dan yang lain sebagainya. Meskipun secara kasat mata ada aktor di belakangnya, kalau dikatakan ya namanya fitnah karena tidak ada bukti. Begitu ya. Jadi kita sudah menemukan bahwa Allah memanifestasikan bahwa dia itu tunggal, tidak bisa dibagi, berdiri sendiri, tidak ada yang menyamai dia. Itu mutlak. Makanya mudah saja para nabi untuk menjatuhkan logika-logika raja-raja terdahulu yang mengaku dirinya Tuhan. Begitu. Meskipun mentoknya adalah ketika mereka berkata, sudah kalau begitu wujudkan Tuhanmu di depan kami wahai para nabi, maka kami akan mengikutimu. Begitu. Karena sesungguhnya mereka itu bukan tidak ingin mengikuti para nabi, karena para nabi itu selalu pada titik akhirnya adalah mengekang syahwat mereka, mengekang keinginan untuk melampiaskan syahwat-syahwat yang harus mereka kuasai, harus mereka puaskan. Pada hakikatnya seperti itu. Di zaman Saleh, di zaman Hud, di zaman Yusuf, di zaman Musa, di zaman Isa apalagi. Syahwat-syahwat luar biasa itu, kaum Romawi luar biasa. Sudah tidak ada logika untuk melindungi kaum wanita. Makanya hati-hati. Ketika kaum wanita sudah tidak terlindungi haknya, maka itu sudah merupakan ciri nyata bahwa Allah akan mengutus yang namanya nanti sebuah kebenaran, entah itu dia para nabi, para imam dan lain sebagainya. Begitu. Ya, jadi wujud Allah itu tunggal. Ketika ada dogma, maaf saja nih, Trinitas dan lain sebagainya, makanya langsung dikaper sama Allah. Di dalam Al-Quran, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Begitu. Dan dia tidak bisa dibagi dengan istilah-istilah 3 dalam 1, 1 dalam 3 itu tidak bisa. Dia berdiri sendiri, maha egois, maha cemburu. Mungkin diartikan itu sebuah hal yang negatif pada manusia, egois, cemburu, tapi memang begitu sifat Allah. Dia tidak bisa dirinya itu mau ditandingi oleh siapapun, oleh benda apapun, oleh makhluk apapun. Makanya dia mengkutuskan aku itu yang paling awal, yang paling kekal, berbeda dari makhluk yang lain. Dan aku berdiri sendiri. Tidak ada satupun yang membantuku, tidak ada satupun yang menolongku. Bahkan mereka yang butuh bantuanku, bahkan mereka yang butuh pertolonganku. Karena mereka semua adalah ciptaanku. Luar biasa kan tauhid itu. Dan kita sedang berusaha menemukan jati diri manusia. Itu intinya. Para nabi seperti itu. Dari sejak Adam, Muhammad menemukan jati diri manusia, paling manusia. Wahdaniyat,
Tunggal Esa, itu sifat Allah yang keenam. Alhamdulillahirrabbilalamin.